Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah kisah nyata turunnya 70.000 malaikat ke bumi untuk mensalatkan manusia ini. Siapakah beliau dan apa yang dia amalkan? Setiap manusia punya kisah hidup tersendiri di saat menghadapi kehidupan di dunia ini. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya susah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, kita punya pilihan mau hidup senang atau mau mati senang. Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Jika kita ingin hidup senang, maka rajin-rajinlah membuat sesuatu yang bisa menyenangkanmu. Begitupun jika kamu ingin hidupmu senang di akhirat, maka kamu harus mengamalkan apa saja yang membuat hidup akhiratmu menjadi senang, hidup akhiratmu menjadi bahagia. Tentunya dengan mengamalkan amalan-amalan yang bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Seperti kisah turunnya 70.000 malaikat ke bumi untuk mensalatkan manusia ini. Mengapa demikian? Karena ia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa di sini berarti tunggal ataupun satu. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena surat ini dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya guncangan dan kengerian di hari kiamat nanti. Meskipun surah ini tergolong surah pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah lainnya. Bahkan, kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Bahkan, dengan secara rutin mengamalkan surat ini, kelak ketika wafat, manusia yang telah mengamalkan surat Al-Ikhlas ini akan mendapat keistimewaan dan disolatkan oleh 70.000 malaikat Allah. Hal ini pernah terjadi pada salah satu manusia bernama Muawiyah. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril tengah menyaksikan peristiwa yang cukup aneh, di mana langit pada saat itu terlihat redup, padahal cuacanya tidak sedang mendung. Tak lama kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup, padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah,
matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya, jawab malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini? Ya Rasulullah, ada 70.000 malaikat, jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW lalu bertanya lagi, apa gerangan yang menjadi malaikat menutupi matahari? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan salawat kepada salah satu umatmu. Siapakah dia, wahai Jibril? Tanya Rasulullah. Dia adalah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya lagi, apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga saat ini ia meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini? Malaikat Jibril menjawab, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surah Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surah Al-Ikhlas. Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya. Dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan salawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sementara dari kisah di atas bisa disimpulkan bahwa mengamalkan surah Al-Ikhlas memiliki banyak sekali manfaat. Untuk lebih jelasnya, berikut keutamaan mengamalkan surah Al-Ikhlas yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Manfaat membaca surah Al-Ikhlas yang pertama yaitu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Walaupun surah ini singkat, akan tetapi kandungan dari surat Al-Ikhlas luar biasa. Surah ini setara dengan 1/3 Al-Quran. Apabila dibacanya 3 kali, maka telah mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian, manfaat membaca surah Al-Ikhlas yang kedua yaitu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan cinta manusia begitu susah. Keadaan akan membaik apabila kita menggapai cinta Allah terlebih dahulu. Karena apabila cinta Allah telah hadir, maka semua makhluk bumi pun akan mencintai kita. Kemudian manfaat membaca surah Al-Ikhlas yang ketiga yaitu menambah rezeki. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jarir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Karena sifat Allah yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas adalah Allah tempat meminta segala pertolongan. Lalu kemudian manfaat membaca surah Al-Ikhlas yaitu menjadikan seseorang masuk surga.
Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah apabila dibaca oleh seseorang dengan menghadirkan hatinya, insya Allah orang tersebut bisa masuk surga. Keutamaan membaca Al-Ikhlas selanjutnya yaitu menjadi pelindung. Keutamaan surat Al-Ikhlas berikutnya adalah apabila seseorang membacanya diikuti dengan surat An-Nas, Al-Falaq, hal tersebut akan menjadi pelindung bagi pembaca. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya." Atau 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.